Perkenalkan, nama aku Yolanda Dwi Putri. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. NPM B1A019159. Nah, di video ini aku akan menjelaskan tentang kedudukan organisasi sebagai subjek hukum internasional. Yang salah satunya adalah organisasi ASEAN. Mari simak penjelasannya. Nah, yang pertama, aku akan menjelaskan pengertian organisasi internasional. Ada banyak tokoh hukum yang memberikan pendapat tentang pengertian organisasi internasional, yaitu ada D.W. Bowen, ada N.A. Mariam Green, ada Burr Mauna, dan ada J. Paririe Mandalangi. Nah, menurut pendapat aku sendiri, organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara yang sekurang-kurangnya ada 3 negara yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Yang berikutnya, macam-macam organisasi internasional. Di dunia ini ada banyak organisasi internasional. Contohnya ASEAN, Konferensi Asia Afrika atau KAA, dan PBB. Nah, setiap organisasi tersebut mempunyai tujuan masing-masing. Meskipun demikian, organisasi-organisasi tersebut sama-sama berperan dalam meningkatkan hubungan internasional. Jadi, di video ini aku hanya akan menjelaskan secara singkat tentang organisasi ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asia Nations. ASEAN ini merupakan organisasi internasional yang bersifat regional, yaitu hanya beranggotakan negara-negara Asia Tenggara. ASEAN lahir pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. ASEAN mempunyai semboyan Mitreka Satata yang terdiri atas penggalan kata-kata mitra yang berarti teman atau sahabat, ika yang berarti satu, dan satata yang berarti sederajat. Dengan demikian, semboyan Mitreka Satata berarti selalu bersahabat atau bersahabat yang sederajat. Semboyan ini sebagai lambang persatuan untuk membina persahabatan antar negara-negara anggota ASEAN. Nah, peran ASEAN dalam meningkatkan hubungan internasional tampak dari upaya kerjasama yang dikembangkan negara-negara ASEAN. Upaya kerjasama yang dikembangkan negara-negara ASEAN meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, aku akan menyampaikan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Perlu kita ketahui, semenjak ASEAN didirikan, kerjasama pada bidang ekonomi yang terjalin di antara negara-negara anggota maupun di luar negara anggota sudah berjalan dengan baik. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi ialah sebagai berikut. Pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Nah, mendengar kata promosi, kita sering mengkaitkan dengan hal yang menarik agar orang lain tertarik dengan apa yang sedang dipromosikan. Begitu pula ASEAN. Walaupun ASEAN telah dikenal oleh sebagian negara di dunia melalui PBB, ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan juga investasi. Kedua, penyediaan cadangan pangan. Seperti yang telah kita ketahui, beberapa negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan juga Kamboja dikenal sebagai lumbung pada ASEAN. Sampai sekarang ini, negara-negara tersebut konsisten dalam penyediaan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan makanan tidak hanya dilakukan guna kerjasama yang saling menguntungkan, akan tetapi juga dalam keadaan darurat. Misalnya, ialah saat salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan bencana. 3. Penyelenggaraan proyek industri. Dalam menjalin kerjasamanya di bidang ekonomi, negara-negara ASEAN juga secara bersama-sama melebarkan sayap kerjasamanya dalam sektor industri. Sektor industri yang dinaungi oleh negara-negara ASEAN sangatlah beragam. Semua bentuk kerjasama dalam proyek industri yang guna kemajuan bersama negara-negara anggota ASEAN. 4. Kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau bisa disebut dengan AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area,
adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi yang merupakan salah satu persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di negara-negara ASEAN tanpa terkecuali. 5. Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization atau ASEO adalah salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Organisasi ialah organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Itu merupakan contoh-contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Selanjutnya, tujuan organisasi internasional. Nah, ini merupakan tujuan keseluruhan dari organisasi internasional. Tujuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap organisasi internasional pada umumnya. Tujuan khusus adalah tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh tiap-tiap tipe organisasi internasional. Tujuan umum organisasi internasional adalah seperti berikut. 1. Mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta keamanan internasional dengan berbagai variasi cara yang dipilih oleh organisasi internasional yang bersangkutan di antara cara dan upaya yang disediakan hukum internasional. 2. Mengatur serta meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara anggota melalui berbagai cara yang dipilih dan sesuai dengan organisasi internasional yang bersangkutan. Sedangkan tujuan khusus organisasi internasional untuk menjadikan organisasi internasional sebagai wadah, forum, atau alat untuk mencapai tujuan bersama yang merupakan karakteristik setiap organisasi. Hanya itu yang bisa aku sampaikan dari penjelasan video kali ini. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang sedikit salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dadah.